upaya pelestarian lingkungan. 2. Mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku terkait lingkungan hidup. 3. Berkomitmen untuk tidak mencemari lingkungan. Mahatma Media Indonesia, Bogor, bertempat di Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Kabupaten Bogor bersama-sama dengan organisasi pecinta lingkungan hidup daerah Kabupaten Bogor, beserta para perusahaan, melakukan penanaman pohon sebanyak 5.000 bibit pohon di lahan PT Trio Putra Utama, Kamis, tanggal 22 September tahun 2022. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor, Haji Adi Suwardi, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor Ahmad Fatoni, Camat Kelapa Nunggal, Kepala Desa, Kapolsek, dan Ramil, para perwakilan perusahaan, beserta masyarakat lainnya. Kegiatan gerakan penanaman pohon ini adalah guna mendukung agar Kabupaten Bogor ini menjadi teduh, hijau dan lestari dalam rangka pemulihan hutan dan lahan sebagai upaya mendukung VOLU-NET SINK 2030. VOLU, Forestry and Other Land Uses, NET-SINK merupakan keadaan ketika jumlah karbon yang diserap oleh sektor hutan dan lahan sama atau lebih besar dari emisi yang dihasilkannya. VOLU-NET-SINK 2030 itu sendiri merupakan bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengatasi krisis iklim, khususnya dalam mencapai net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Kecamatan Kelapa Nunggal, Hairudin Ide melaporkan. Hari internasional dan hari Zero Emission Day. Kita sebenarnya ada beberapa yang kita juga, tapi kemudian kita juga akan yang lain kita adakan sebenarnya dari sudah ada hafal ya, tapi yang jelas di era saya ini diharapkan sekarang ini kurang lebih sekitar 5.000 tanaman itu tersebar di 5 kecamatan. Kecamatan mana aja? Walaupun kurang kita akan tambah. Ya berharap karena persoalan terkait dengan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan itu tidak hanya yang perlu kita perhatikan tidak hanya di wilayah sini saja, tapi wilayah selatan, barat ya, jadi tidak karena wilayah kabupaten cukup luas, ya kan? Kalau saya perhatiin hanya memperhatikan di sini saja, nanti yang wilayah ada yang cemburu nantinya, kan? Makanya oleh karena itu di sini 5 kecamatan diantaranya adalah Babakan Madang, Kelapa Nunggal, Cilengsi, Gunung Putri, dan mana tadi Citerep. Jadi terutama menyangkut yang teralir dari sungai Cilengsi. Kenapa ditanaman pohon, Pak? Dalam rangka untuk bisa paling tidak meminimal untuk penyerapan juga untuk disampingkan ini kan menyangkut hari ozon internasional juga bisa dengan tanaman itu kan bisa menyerap oksigen ya supaya meminimalisir pencemaran udara yang ada. Tanaman apa sih Pak yang di Buah-buahan dan juga tanaman keras. Pak tadi izin apakah dipilihnya lokasi ini karena belakangan banyaknya pencemaran sungai dan ini ada upaya normalisasi apa gimana Pak? Ini kan lokasi ini yang kita ambil memang di Kelapa Nunggal ini kan cuma juga nanti di Citerep maupun Babakan juga di daerah yang aliran sungai juga, karena memang hulunya ke sana kan. Dan bahkan kita juga mengundang beberapa perusahaan yang di bantaran kali ini, kita adakan deklarasi untuk berkomitmen supaya mereka berjanji untuk tidak mencemari ya sungai Cilengsi khususnya dan mencemari kondisi wilayah. Ada ultimatum nggak Pak ketika nanti mereka sudah bersepakat tapi tadi sudah saya sampaikan bagaimana apa yang telah saya lakukan ketika adanya terjadi pencemaran di Setu Citongrut, kejadian yang ada, dan saya sampaikan kalau sampai seperti itu tidak terjadi kembali, saya tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi, terutama menyangkut masalah growthing ya
di akhir menuju ke satu Citong seperti itu. Dan saya juga kalau mereka tidak peduli dengan kami yang melakukan tugas, kami juga tidak akan peduli dengan mereka. Tapi bukan berarti kita melarang mereka berusaha. Kita welcome, tapi tolong mereka juga harus mengerti bahwa kami juga melaksanakan tugas, ya, yang mengemban amanah dari masyarakat, melaksanakan tugas dari pimpinan. Jangan sampai saya juga tidak mau dianggap masih tidak bisa kerja, ya. Jadi oleh karena itu saya tekankan juga kepada mereka. Dan insya Allah mudah-mudahan mereka berkomitmen dengan, ya, karena di serta aktif seluruh stakeholder masyarakat, ya, perusahaan, aparatur yang ada. Mari sama-sama kita menjaga lingkungan. Ya. Karena lingkungan itu ya, bukan untuk saya, untuk DLH, tapi untuk semua masyarakat. Karena ini bagaimanapun juga kita lebih kepada kepentingan lingkungan jangka pendek dan jangka panjang ke depan. Artinya saya mendorong dan mendukung sekali, bukan hari ini saja, ke depan para pengusaha bekerja sama dengan lingkungan setempat dan juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Iya, selama memang itu dimungkinkan dan memang terukur. Kali ini kita tidak pernah berhenti penganggaran. Namun apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, permasalahan kelestarian lingkungan ini kan bukan hanya ini saja, banyak faktor lain seperti yang tadi diutarakan masalah sampah. Nah, sampah kendaraan kita juga masih terbatas, artinya butuh penambahan. Nah, selain itu juga kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan untuk yang ada di sekitar wilayah yang terindikasi pencemaran lingkungan, kalau memang itu dibutuhkan anggaran kita dorong. Karena bagaimanapun juga itu kepentingan untuk kelestarian alam. DPRD sendiri untuk APBD 2022 ini udah berapa nilainya untuk kelestarian lingkungan, Pak, yang disediakan? Saya tidak tahu persis ya, tidak tahu persis. Tapi yang ada di DLH itu durasi untuk anggaran itu ada. Pertama yang mereka punya bukan menuduh ya, terindikasi memang kegiatannya ada limbah-limbah, tolong ikuti apa yang sudah diberikan arahan-arahan di dalam dokumen perizinan AMDAL, ya, UPL-UKL-nya juga. Satu-satu. Yang kedua, bukan hanya sekedar melakukan, tapi perawatan, pemeliharaan juga harus ditingkatkan. Karena ini sangat berdampak sekali kalau memang itu tidak diawasi dengan melekat.